Teddy Minahasa, terdakwa kasus peredaran narkotika, menjawab dengan nada tinggi saat dicecar pertanyaan oleh jaksa. Saudara terdakwa, apakah saudara pernah mengirim pesan WhatsApp ke Dodi yang pada pokoknya kalimatnya, "Mas, usahakan gol betul ya," yang kita bahas tadi, tentunya yang pertama aman, atau dilepas secara bertahap? Saya tidak terlalu ingat dan tidak yakin karena semua konteks pembicaraan saya itu dari 979 disajikan hanya 88. Kemudian menurut ahli juga sangat rentan dimodifikasi, tidak utuh dan sebagainya. Saya coba ingatkan tanggalnya, itu di tanggal 22 Mei. Apakah saudara pernah mengirim pesan WA seperti itu? Jawaban saya sama seperti tadi. Apakah saudara kenal dengan nomor handphone 0812-188-55601? Tidak kenal. Apakah ada berapa banyak saudara memiliki nomor handphone? Nomor itu kan yang pernah saya tanyakan kepada saksi ahli digital forensik yang disiapkan oleh Polda Metro Jaya. Ada berapa banyak saudara Ya, terdakwa memiliki sabar nomor Pak. handphone? Sabar. Yang kedua, saya memiliki 2 nomor handphone yang usianya itu udah 20 tahun lebih. Yang pertama 0812 117 6666. Itu yang sehari-hari saya gunakan. Yang satu lagi 0811 822 822. Itu yang khusus komunikasi saya dengan pimpinan. Ada 2. 2 saja. Apakah yang 0812-188-55601 punya terdakwa juga? Bukan. Kenapa kalau tadi di awal saudara mengatakan bahwa tujuannya adalah mau mengerjai Linda, dan kemudian Dodi telah mengirimkan foto uang hasil penjualan sabu sebesar 300 juta. Kenapa saat itu saudara terdakwa malah justru meminta Dodi untuk menarik kembali seluruh bungkusan sabu yang ada di penguasaan Linda? Udah? Begini, periodisasinya itu jauh sekali Pak. Itu di bulan Mei, Juni, terus itu September. Saya sudah lost kontak 7 Agustus Pak. Tolong 7 Agustus sampai dengan 21 September, itu 44 hari. Jadi menurut saya tidak boleh kita meniadakan 2 bulan itu. Nah, saya perintahkan tarik barang di dalam organisasi vertikal seperti TNI, Polri, barangkali Kejaksaan dan sebagainya, yang pimpinannya disebut sebagai kepala. Ketika kita mendapatkan dugaan ada anak buah yang menyimpang, kita wajib melakukan tindakan preventif. Itu alasan saya Pak. Oke. Kenapa kalau memang tujuannya mau ngerjai, kenapa saat itu juga seketika saudara tidak perintahkan Dodi untuk melakukan penangkapan terhadap Linda? Kenapa justru malah meminta Dodi untuk menarik kembali seluruh bungkusan sabu-sabu? Baik, pertama, barang yang diperjualbelikan itu tidak pernah lapor saya. Itu Pak ya. Yang kedua, itu di luar wilayah hukum saya. Jadi sudah salah kaprah itu Pak. Salah kaprah. Terus sprintnya dari mana juga? Saya belum pernah tanda tangan sprint. Terakhir, kenapa saudara terdakwa seringkali menghapus pesan WA yang saudara telah ketik saat sedang berkomunikasi dengan Linda dan Dodi? Itu sifatnya personal yang mulia. Kebiasaan saya mendelete clear chat itu adalah tidak ada kaitan sama perkara. Personal. Kebiasaan personal. Tadi saudara mengatakan ada rencana meminjam barang bukti untuk menjebak Linda. Maksudnya apa? Ya, menjebak. Hah? Menjebak itu. Menjebak, maksudnya menjebak. Rencana meminjam barang bukti dari kejaksaan untuk menjebak Linda. Oke. Dari tadi saya dengar saudara mengatakan Linda membohongi saudara sehingga di tahun 2019. Apa yang menyebabkan saudara baru berpikir menjebak Linda
di tahun 2022, sementara selama saudara sebagai Kapolda udah banyak kasus-kasus narkotika yang boleh dipakai untuk menjebak dia. Tadi juga sudah saya jawab, tapi saya akan jelaskan ulang biar lebih mengena poin. Pertama, 2019 itu saya hanya staf ahli. Oh, staf ahli. Betul Pak. Saya orang dewasa Pak, tidak perlu dituntun seperti anak kecil. Staf ahli. Artinya saya tidak punya perangkat yang permanen, membawai anak buah sekian direktur, sekian kepala biro dan sebagainya. Tetapi saya mendapat surat perintah khusus dari Kapolri. Ya, selesai saya merasa dibohongin beserta seluruh pasukan saya, ya saya tidak melakukan apa-apa. Dia saya marahin di depan anaknya dan saya maafkan, sudah. Kemudian di tahun 2021 saya menjadi Kapolda. Kebetulan pula saudara Dodi tidak terlalu lama melakukan pengungkapan, tidak beda bulan. Dan di bulan Juni hampir selisih tanggal pemusnahan 15, Linda hubungi tanggal 23, tanggal 20 Dodi pindah. Jadi sekitar 8 hari ya, 8 hari saudara Linda yang menghubungi saya, bukan saya yang mencari-cari dia. Di situlah muncul, ini orang pasti mau nipu lagi. Termasuk saya katakan kepada saudara Dodi, saya wanti-wanti, jangan pernah kasih duit. Terus ini terkait tadi sudah sampaikan bahwasanya ada sudah seingat saya perintahkan pinjam BB dari jaksa untuk melakukan kegiatan itu. Apakah itu lazim di kepolisian seperti itu? Pernah saudara lakukan itu? Belum pernah, tetapi rencana saja kan boleh-boleh saja selama tidak ada aturan yang dilanggar sebagaimana dalam asas legalitas KUHP pasal 1 ke 1. Dalam peraturan Kapolri pun tidak ada itu? Tidak ada diatur, bahkan di Undang-Undang 35 2009 tidak ada yang mengatur atau melarang itu. Saat dicecar oleh jaksa, Teddy Minahasa kerap memberi jawaban yang menyudutkan Dodi. Padahal, dalam fakta persidangan, terungkap bukti rekaman ketika Teddy Minahasa memaksa ayah dan istri Dodi untuk membujuk Dodi agar mau bergabung membuat skenario yang meringankan dirinya. Irjen Teddy Minahasa mengatakan melalui kuasa hukumnya bahwa dirinya merasa dikambing hitamkan oleh Dodi usai kasus ini mencuat. Sidang tuntutan Teddy Minahasa akan dibacakan pada tanggal 30 Maret tahun 2023. Teddy didakwa pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, junto pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia, nomor 35 tahun 2009, tentang narkotika.